adik-adik, apa kabarnya? Sehat selalu dan sukacita selalu adik-adik ya. Perkenalkan, nama kakak Kanuke dan kakak ini dari Pelkat PKP. Kali ini kakak akan membawa firman terkait dengan salah satu tokoh firman, yaitu bernama Onesimus. Penasaran gak dengan Onesimus? Ini pasti tokoh baru. Nah, sebelum mendengarkan cerita Kanuke, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin mengagumi kemuliaan dan keagungan-Mu saat kami mengungkap kebenaran berharga yang terkandung di dalam firman ini. Dan semoga kami bisa bersaksi demi nama Engkau. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang berharga, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca firman yang terambil dari kitab Filemon. Filemon itu ada di Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 11. Kakak akan membacakannya. Sekali lagi kakak ulang, Filemon 1 ayat 8 sampai dengan 11. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ayat 9, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya kepadamu. Aku, Paulus yang sudah tua, lagi pula sekarang menjadi tahanan karena Kristus Yesus. Ayat yang ke-10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Yang terakhir, ayat ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Itulah ayat yang akan menjadi bacaan kita, yaitu di ayat ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Siapa itu Onesimus? Onesimus bukan nama tokoh yang sering kita dengar di dalam pembacaan firman-firman kita sebelumnya. Onesimus itu punya arti. Sebuah nama pasti punya arti. Artinya adalah bermanfaat. Apa pekerjaannya? Dia adalah seorang budak dan bekerja di rumah tuannya yang bernama Filemon. Pada zaman itu, budak adalah seorang hamba laki-laki. Dan layaknya seorang budak, dia harus bekerja keras dan mengabdi dengan setia pada tuannya. Dalam hal ini, tuannya adalah bernama Filemon. Tapi Onesimus ini bukan seorang yang jujur. Karena setiap dia punya kesempatan, dia akan mengambil barang milik tuannya, yaitu Filemon. Perbuatan suka mencuri, menurut adik-adik disukai Tuhan atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Karena itu ada dalam 10 hukum Taurat yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Setelah mencuri, Onesimus melarikan diri dan akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara itu, dia bertemu dengan seorang yang bernama Paulus. Dan dari Pauluslah Onesimus mengenal Tuhan Yesus dan ajaran kasih-Nya. Nah, setelah dia menjalani hukumannya di penjara, Onesimus akhirnya keluar dari penjara. Tetapi karena dia seorang budak, dia tidak memiliki rumah. Nah, karena itulah Paulus membantu Onesimus untuk mengirimkan surat kepada Filemon agar dia menerima Onesimus di rumahnya kembali. Dari apa yang Kak Nuke paparkan di atas, apakah adik-adik pernah mengalami situasi di mana adik-adik disakiti oleh teman-teman atau saudara-saudara adik-adik? Rasanya seperti apa? Pasti rasanya marah, kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tapi apakah hal itu akan kita terus jalankan?
Jangan adik-adik, karena apa yang harus adik-adik lakukan setelah itu adalah harus mampu belajar memaafkan teman-teman yang menyakiti adik-adik. Nah, dari cerita Onesimus ini banyak hal yang bisa kita pelajari, yaitu satu, bahwa hampir kita semua, bahkan semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Dan dalam hal ini tokoh kita Filemon dan Onesimus, Filemon memaafkan Onesimus. Dan yang dilakukan oleh Onesimus adalah bertobat. Dia menyesali dengan apa yang dilakukan sebelumnya di kehidupannya. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertobat serta menyesali apa yang kita sudah lakukan. Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita semua anak-anaknya, termasuk kakak dan adik-adik, untuk dapat bertobat. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita anak-anaknya dapat melayani Tuhan. Di mata Tuhan, semua anak-anaknya bermanfaat. Seperti kata arti Onesimus, bermanfaat dan untuk melayani dan memuliakan namanya. Tuhan Yesus akan memampukan adik-adik untuk melakukan firman dan kehendak-Nya. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri saat teduh di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang begitu mulia, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan dapat menjadi petunjuk kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Berkatilah kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengar firman-Mu di kemudian hari. Tuhan Yesus, berkatilah agar gereja kami dapat membantu orang-orang untuk bertobat dan melayani Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sampai jumpa adik-adik di saat teduh berikutnya. Dan pastikan adik-adik selalu melakukan saat teduh sebelum memulai aktivitas. Salam sukacita dan Tuhan memberkati kita semua.